Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Kak Bagus ditemani oleh Kak Firman untuk berbincang santai tentang ekonomi Indonesia yang diprediksi tahun depan itu akan resesi katanya Kak Oh gitu. Kaiman ya. Nah, sekarang menurut Kak Firman sendiri nih, prediksi nanti ekonomi di tahun 2023 gimana nih? Oke, baik. Saya di sini ngajar juga ya ekonomi Ya, untuk sebagai SMA, pengajar ekonomi. di tingkat SMA dari kelas 2 kelas 3 juga. Yang menanggapi yang Kak Bagus tadi tanyakan, kalau kita lihat 2 tahun ke belakang kan sebenarnya perekonomian di kita juga turunnya, semua bisnis juga melambat segala macam. Ya mungkin kalau misalkan dilihat dari prediksi-prediksi para ahli ekonomi, saya juga bukan ahli juga sih. Ya, ya. Berkaca dari yang sebelumnya, kemungkinan apalagi sekarang kan udah belum mulai terasa ya, dari mulai harga BBM segala macam semakin naik ya. Yang penting mah kita tetap optimis ya, apalagi di dunia pendidikan seperti ini kita boleh gitu untuk percaya dengan prediksi seperti itu, tapi yang penting kita harus tetap optimis. Kalau misalkan ada ini ya tetap kita saving aja lah, amannya sih gitu. Oke, nah kalau misalnya strategi kita nih, kalau misalnya strategi kita sebagai warga negara Indonesia, karena kan kalau resesi itu katanya global ya lingkupnya ya. Nah kita sebagai warga Indonesia gimana gitu? Soalnya kan kalau orang Indonesia mah dengan makan singkong gue udah bisa inilah selamat lah ibaratnya gitu. Ya, baik lagi kalau menurut di kelas juga kan kita suka kebutuhan manusia itu terbagi ya dari primer, sekunder, dan tersier. Yang penting kebutuhan primer dulu kita cukupi, baru kebutuhan yang lainnya. Nah, untuk mengurangi dampak kedepannya kita belum pasti itu ya, kebutuhan-kebutuhan untuk yang non primernya ya kita bisa untuk tabungan dulu ke depannya, jangan dulu dipakai gitu. Untuk amannya, kalau menurut saya ya itu saya Jadi pribadi. berarti intinya gaya hidup harus dirubah ya. Jangan misalnya, aduh ban mobil masih bagus tapi peleknya pengen ganti, jangan dulu berarti itu, ya. mending tahan dulu gitu untuk hal-hal seperti itu. Berarti ada juga kalau misalnya ada konser BTS atau apa, jangan dulu ya, mendingan buat ditabung dulu atau kasihan dikurangi orang lah tuanya. minimal. Kasihan orang tuanya kalau misalnya lagi ekonominya lagi sulit, kitanya minta uang untuk nonton konser, bahaya. Betul. Nah, sekarang tips dan triknya nih Kaiman buat adik-adik homeschooler untuk menabung gimana nih? Ada tips dan triknya nggak? Yang penting untuk menabung ya, apalagi adik-adik di homeschooler kita juga kan macam-macam ya. Ada yang beberapa yang memang udah mulai usaha juga lah intinya. Ada yang kemarin apalagi pas pandemi kita 2 tahun full distance learning ya. Beberapa ada yang berkegiatan dimulai dari yang bertani, berkebun, terus beternak juga gitu. Nah itu yang pasti mah untuk untuk menabung ya kita harus konsisten ya, meskipun sedikit tapi rutin gitu intinya. Daripada misalkan punya uang gede baru ditabung tapi yang nggak rutin, nah itu kan nggak ini juga, nggak terkumpul gitu. Nah, kan sekarang lagi banyak trennya itu menabung menggunakan logam mulia nih. Menurut Kaiman, apakah mendingan uang itu di save di rekening atau misalnya ada uang buat bisa beli 1 gram emas, beliin emas aja atau gimana nih? Emang untuk untuk nilai logam mulia itu paling stabil ya, malah cenderung naik ya, bisa dalam bentuk logam mulia itu. Apalagi ya sekarang kan banyak pecahan-pecahan logam mulia yang lebih kecil gitu. Jadi bisa kalau dulu mah minimal 1 gram ya, sekarang kan ada yang di bawah itu gitu. 0,5 ada. Jadi buat adik-adik misalnya uang jajannya sisihin, misalnya ada buat 0,5 gram bisa beli emas gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita tujuannya saving money atau menabung itu tujuannya biar apa Kak Iman? Biar adik-adik tahu nih buat jangka panjangnya manfaatnya ya, jangka panjangnya untuk ya apalagi menurut para ahli ya di 2003 itu katanya gelap segala macam, resesi dunia global, ya itu ya untuk jaga-jaga aja lah kita intinya mah. Kalaupun misalkan tidak terjadi resesi, tapi kan kita udah punya saving. Misalkan kalau misalkan adik-adik mungkin buat nanti kedepannya mau buka usaha di kondisi ekonomi yang udah lebih baik lagi misalkan. Mungkin yang udah sekarang lagi usaha dengan menabung uang bisa memperluas usahanya. Betul. Ya kan gimana? Oke.
Mungkin sekian Kak Firman nih pembahasan Terima dari kasih, Kak Bagus. kita nih tentang ekonomi. Nah, lingkup tentang global, Indonesia dan buat diri sendiri kita nih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Kak Bagus pamit. Saya Kak Iman pamit juga. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.